Istri 99 hari Mas Dokter. Bab 076. Kamu yang memilih jalan ini, Kaira, ucap Bram dengan suara yang kini lebih rendah namun tetap sangat tajam di telinga Kaira. Kamu yang memilih untuk mengkhianati ayahmu. Dan saya memilih untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan dari garis keturunan Danajaya, jika saya tidak berhasil menyelamatkan anak saya. Bram berdiri. Bawa bayi itu ke atas. Panggil perawat terbaik dan dokter spesialis anak. Pastikan cucu saya tidak kekurangan apapun. Baik, Tuan. Tidak. ALKAAA. Kaira mencoba bangkit untuk mengejar pengawal yang membawa bayinya naik ke tangga besar, namun ia segera ditahan oleh pengawal lain. La memberontak, cakarnya menggores lengan pengawal itu, namun tenaganya yang baru 2 minggu pasca melahirkan tidaklah seberapa. Ia kembali terjatuh ke lantai. Papa jahat. Papa kejam. Kaira meraung, suara yang dulunya lembut kini terdengar seperti jeritan kepedihan yang paling sakit. Papa lebih percaya kertas palsu itu daripada darah daging Papa sendiri. Seharusnya, ketika tidak ada bukti lagi, Papa harus mengutamakan keyakinan kepada putri sendiri. Aku benci Papa. Aku benci menjadi anakmu jika ini akhirnya. Kenapa Papa merayakan KELAHIRKANKU, jika pada akhirnya Papa MEMBNUUHKU dengan cara seperti ini? Bram menghentikan langkah mendengar kalimat yang Kaira ucapkan. 2. Kepala Bram terlihat nyaris sedikit menoleh ke belakang, tapi ia sepertinya mengurungkan niatnya. Bram kembali melangkah ke arah tangga. Pa, aku tidak munafik. Aku bukan perempuan munafik yang mengkhianati agamaku karena nafsu. Tolong, percaya pada putrimu ini, Pa. Lihat aku sebentar saja sebagai putrimu. Aku tidak pernah mengingkari setiap yang Papa perintahkan dan larang kepadaku. Kaira menjerit dan perlahan suaranya semakin rendah, karena sesak yang ia tahan semakin menjalar menggores hatinya. Langkah sepatu kulit Bram yang baru saja hendak menapaki anak tangga pertama terhenti seketika. Kalimat yang Kaira ucapkan lagi-lagi membuat pria itu menghentikan langkahnya. Suara Kaira terdengar seperti dentuman keras di tengah keheningan ruang tamu kediaman Danajaya yang luas. Namun, Bram tidak berbalik dengan cepat. Ia berdiri memunggungi Kaira yang sudah memohon dengan mata sembab itu. Sedang, Bram hanya menatap lurus ke arah lukisan abstrak di dinding tangga. Pa, aku tahu, Papa sempat sangat menyayangi dan membanggakanku di masa anak-anak dulu. Papa sangat mengenalku. Papa tahu bagaimana aku. Tidak mungkin Papa semudah itu mempercayai orang lain daripada putrimu sendiri. Tolong, gunakan rasa percayamu kepada putrimu, sekali saja, Pa. Di sana, di balik wajah kaku sang pemilik Teknova Group, ada sebuah memori yang tiba-tiba saja terlintas. Memori tentang bagaimana ia dulu menggendong Gunnara Altaluna Danajaya kecil dengan penuh kebanggaan, menganggapnya sebagai salah satu warisan yang paling berharga. Namun, bagi Bram, logika selalu di atas segalanya. Dan logika yang ia pegang saat ini adalah tumpukan bukti pengkhianatan yang menurutnya telah menodai nama besar Danajaya. Kenapa Papa diam saja? Suara Kaira kembali memecah keheningan itu lagi, kali ini lebih rendah, serak, dan penuh dengan keputusasaan. Apa Papa sedang mencari alasan logis di dalam kepala Papa untuk membenarkan tindakan ini? Papa bisa membohongi seluruh dunia dengan kekuasaan Papa, tapi Papa tidak bisa membohongi Allah bahwa Papa baru saja mengambil paksa seorang bayi dari ibunya, Pa. Kaira merangkak perlahan, mengabaikan rasa perih di lututnya yang bergesekan dengan marmer dingin itu. Ia kembali meraih ujung celana Bram, tangannya yang gemetar mencengkeram kain mahal itu seolah-olah itu adalah satu-satunya tali penyelamat hidupnya. Papa tahu bagaimana aku menjaga kehamilanku di saat aku sendirian, kan? Aku yakin, Papa pasti tahu itu. Bahkan, Papa tahu bagaimana aku diperlakukan oleh suamiku, dulu,
Tapi semua itu adalah proses dan setiap kesalahan yang dilakukan, harus diberi ruang untuk berubah dan dimaafkan. Tapi, Pak, dulu, aku berjalan kaki di tengah malam hanya bersama Alka di dalam perutku. Aku menahan lapar tapi berusaha mencari makanan dengan berbagai cara karena ingin memberikan nutrisi terbaik untuk Alka, dan aku sujud setiap malam hanya untuk meminta agar anakku kelak bisa melihat kakeknya dengan rasa bangga. Tapi, sekarang, Kaira terisak, kepalanya bersandar pada kaki Bram. Sekarang, Papa membuktikan bahwa ketakutanku benar. Papa memisahkanku dengan putraku. Papa bukan hanya membuangku, Papa ingin menghapus jejak kemanusiaan di dalam diri Papa sendiri, lanjutnya. Di sisi lain ruangan itu, Arash masih terkunci oleh 4 pengawal. Napasnya memburu, pelipisnya berdarah, namun matanya tetap tajam menatap Bram. Sebagai seorang dokter, Arash tahu betul kondisi fisik Kaira saat ini sangat rentan. 2 minggu pasca persalinan bukan waktu yang tepat bagi seorang wanita untuk mengalami trauma fisik dan psikis sehebat ini. Lepaskan saya. Gertak Arash, yang tubuhnya masih terkunci oleh 4 pengawal. Pengawal tetap menahan Arash untuk memastikan Arash tidak nekat menghampiri Bram. Tuan Bram, panggil Arash. Secara medis, bayi itu membutuhkan kolostrum dan ASI dari ibunya untuk membentuk sistem imun. Memisahkannya sekarang secara paksa bukan hanya kejam, itu adalah tindakan yang 3. Bisa membahayakan nyawa Alka. Jika terjadi sesuatu pada putra saya karena keputusan egois Anda, saya bersumpah demi profesi saya akan menyeret Anda ke meja hijau, tidak peduli seberapa besar kekuasaan yang Anda banggakan. Bram akhirnya perlahan memutar tubuhnya. Wajahnya tetap datar, tanpa emosi dan belas kasih. Ia menatap Arash dengan pandangan merendahkan, lalu beralih menatap Kaira yang masih bersimpuh di kakinya. Dunia ini tidak digerakkan oleh air mata, Kaira, ucap Bram dingin. Dunia ini digerakkan oleh komitmen dan kesetiaan. Kamu telah menerusak keduanya. Alka akan mendapatkan perawatan medis terbaik di sini. Dia akan dijaga oleh tim dokter yang jauh lebih kompeten dari suamimu. Dia akan tumbuh sebagai pewaris Danajaya yang tangguh, tanpa pengaruh dari pengkhianat seperti kalian. Kalian telah mengecewakan saya. Tapi dia anakku, Pak. Dia darah dagingku. Teriak Kaira, suaranya melengking pilu memenuhi ruangan. Kembalikan dia padaku. Aku yang berhak atasnya, Tuan Bram. Di lantai atas, suara tangisan Alka terdengar semakin kencang. Tangisan itu bukan lagi tangisan bayi yang lapar, melainkan tangisan ketakutan karena merasa kehilangan kehangatan ibunya. Suara itu menyayat hati Kaira, rasanya sangat sakit mendengarnya. Kaira mendongak ke arah tangga, air matanya membasahi kain cadarnya hingga tampak gelap dan berat. Alka. Maafkan Uma, nak. Lirih Kaira dengan suara yang hampir habis. Alka. Ia berteriak lagi, tak tahu harus melakukan apa lagi. Kaira kembali menatap Bram dengan tatapan yang bisa menghancurkan hati siapapun yang melihatnya. Jika Papa mengambilnya hari ini, Papa tidak akan pernah mendapatkan maaf dariku, bahkan sampai di depan pengadilan Allah nanti. Papa telah membunuh putri Papa hari ini. Gunnara Altaluna Danajaya yang Papa kenal sudah mati saat Papa membiarkan tangan asing itu menyentuh Alka. Tegasnya. Bram tampak sedikit mengencangkan rahangnya. Ada keraguan yang melintas sekejap di matanya saat melihat penderitaan putrinya, namun ia segera menepisnya. Ego dan rasa dikhianati telah menelan akal sehatnya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan pengawalnya. La adalah Brahma Santaka Danajaya, pria yang tidak pernah menarik kembali keputusannya. Cukup, kata Bram singkat. Ia memberi isyarat kepada kepala pengawalnya. Bawa mereka keluar. Jangan gunakan kekerasan, tapi pastikan mereka kembali menapakkan kaki di rumah ini, kecuali jika saya yang memanggil mereka ke sini. Pak. Tidak, Pak. Kembalikan Alka.
Kaira meronta saat dua pengawal mendekat untuk membantunya berdiri. Ia tidak ingin berdiri, ia ingin tetap di sana sampai Alka dikembalikan. Kaira, panggil Arash saat pegangan pada lengannya dilepaskan oleh pengawal. Arash segera menghampiri istrinya, merangkul bahu Kaira yang bergetar hebat. Arash menatap Bram untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang penuh dengan janji akan sebuah pembalasan, agaknya seperti dendam. Kita pergi sekarang, Kaira. Kita tidak bisa melawan mereka dalam kondisi seperti ini, kata Arash. Tapi Alka, Mas. Alka dipisahkan dariku. Isak Kaira, tangannya terangkat, seolah menggapai Alka ke arah tangga tempat bayinya dibawa pergi. Suara tangisan Alka terdengar lebih memilukan lagi. Alka. Dia menangis, Mas, dia memanggilku. Tolong, bawa putraku kembali ke pelukanku. Kaira nyaris pingsan. Aku janji, aku akan membawanya kembali. Tapi, tidak sekarang, Kaira. Meneruskan keributan ini bisa mengganggu psikis Alka Jux, bisik Arash di telinga Kaira. Suaranya bergetar menahan luapan emosi. Pengawal-pengawal itu mengawal mereka dengan langkah yang tegas namun tidak kasar, sesuai perintah Bram. Mereka menggiring Arash dan Kaira menuju pintu besar yang kini terasa seperti pintu keluar dari kehidupan yang pernah mereka kenal. Setiap langkah Kaira terasa sangat berat. 4. Tuan, saya rasa, ini terlalu kejam. Malvin memberanikan Dirch untuk bicara. Saya tidak pernah meminta pandanganmu, Malvin, jawab Bram, dengan tatapan dinginnya. Tapi, Tuan, kasihan Tuan muda Alka. Malvin sangat tulus mengatakan itu, karena ia sungguh tidak tega melihat bayi berusia 2 minggu itu dipisahkan secara paksa dengan ibunya. Tangan Bram mengepal sangat kuat. Dari dulu, Gunnara Altaluna Danajaya adalah putri kesayangan saya, Malvin. Malvin menyipitkan kedua mata mendengarnya. Lalu, kenapa Anda menyakitinya, Tuan? Apa tujuan Anda yang sebenarnya? 5. Perlahan, tatapan dingin Bram pun kembali mengarah ke Malvin. La berdiri, lalu berjalan perlahan memegang bahu asisten pribadinya itu. Malvin pun terdiam. Ia tahu jelas bahwa selama ini, tuannya itu tidak pernah mengambil tindakan tanpa alasan kuat yang mendasarinya. Malvin, apa kamu tidak berpikir, kenapa tidak ada satupun rekan sejawat yang berbahagia atas kembalinya Gunnara Altaluna Danajaya? Tanya Bram. Mata Malvin menyipit. Ia mengolah kembali ingatannya ke belakang. Setelah dipikir-pikir, benar apa yang dikatakan oleh Bram. Tidak ada satupun perusahaan yang sejajar ataupun di bawah Teknova Group yang memberikan ucapan selamat atas kembalinya putri bungsu Danajaya. Malvin langsung menggeleng. Apa alasannya, Tuan? Bram berjalan ke meja kerjanya lagi. Ia mengambil sebuah berkas, lalu ia berikan kepada Malvin. Kamu sudah lama bekerja untuk saya. Tidak mungkin kamu melupakan semua ini, Malvin. Malvin menerima berkas itu. Tangannya sedikit gemetar sembari menatap ragu Bram. Apa? Saya boleh membacanya, Tuan? Silakan. Dengan ragu dan takut, Malvin membuka beberapa surat yang ada di sana. Ia membacanya satu per satu. Tangan Malvin seketika gemetar setelah membaca selembar surat yang membuat raut wajahnya sedikit menegang. Tuan, jadi... Anda. Malvin tidak menyelesaikan ucapannya. Ya, jawab Bram, seakan tahu apa yang akan dikatakan oleh Malvin, semua harus berjalan seperti ini. Tapi, Tuan, bagaimana jika Nona Kaira? Saya tidak meminta kamu berpendapat lebih jauh, potong Bram. Malvin langsung menunduk. Ia kemudian menutup surat itu, lalu meletakkannya kembali ke atas meja. Ia menatap Bram dengan tatapan khawatir dan ada kesedihan di dalam sorot matanya. Tuan. Cukup, potong Bram, sekarang, panggil dokter anak dan perawat terbaik untuk cucu saya. Jangan biarkan ia kekurangan apapun.
Buat dia merasa cukup secukup-cukupnya. Jika ada satu kesalahan saja yang mengancam nyawa cucu saya, nyawa kalian semua sebagai gantinya. Malvin terdiam sejenak. Ia masih terbayang isi dari berkas yang ia baca tadi. Tidak ada sepatah kata yang terucap untuk menimpali Bram. Kamu dengar, Malvin? Bentak Bram. Malvin tersadar. D dengar, Tuan. Maaf. Saya akan segera menjalankan tugas yang Anda berikan. Permisi, Tuan. Dengan langkah yang masih ragu, Malvin pun akhirnya berjalan keluar dari ruang kerja Bram. Dua buah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan lobi kediaman Dana Jaya yang megah. Dari dalam mobil, turun seorang pria parubaya berkacamata dengan tas medis di tangannya, diikuti oleh dua orang perawat berseragam rapi. Mereka adalah Dr. Liam, salah satu dokter spesialis anak terbaik di Jakarta, dan tim perawat senior yang biasa menangani keluarga konglomerat. Malvin menyambut mereka dengan wajah tenang dan segera mengarahkan mereka ke lantai 2, menuju kamar bayi yang sepertinya telah disiapkan jauh-jauh hari. 6. Di dalam kamar seluas apartemen tipe studio itu, suasana sangat kacau. Suara tangisan Alka pecah, melengking, dan tidak kunjung berhenti sejak tadi. Wajah bayi berusia 2 minggu itu sudah memerah padam. Napasnya tersengal-sengal di sela isakannya. Silakan, Dok. Tolong lakukan sesuatu, ujar Malvin, cemas melihat Alka. Baik, Pak. Kami akan melakukan yang terbaik, jawab Dr. Liam. Suster mencoba menggendong Alka dengan teknik Radley Holt yang seharusnya menenangkan, sementara Dr. Liam memeriksa suhu tubuh dan pernapasan bayi itu. Namun, setiap kali botol susu berisi formula khusus bayi baru lahir didekatkan ke bibir mungilnya, Alka memalingkan wajah dan menangis lebih kencang. Ia menendang-nendang kecil, menolak segala bentuk kenyamanan buatan yang diberikan. 1 jam berlalu. Segala cara telah dicoba. Mulai dari mengganti popok, membedong ulang dengan kain kasmir yang lembut, hingga memutar musik klasik dengan volume rendah. Hasilnya nihil. Dr. Lee, kenapa Tuan Muda Alka tidak bisa diam juga? Tolong, lakukan yang terbaik sebelum Tuan Bram datang ke sini, pinta Malvin, khawatir. Baik, Pak, kami akan melakukan cara terakhir. Tapi, langkah kaki yang berat sudah terdengar mendekat dari arah pintu. Bram berdiri di sana dengan setelan jas yang masih rapi, namun raut wajahnya seperti datar tapi menyimpan kemarahan. Kenapa cucu saya masih menangis? Tanya Bram. Dr. Liam segera menoleh, tangannya langsung terasa dingin berhadapan langsung dengan Bram. Tuan Bram, kami sudah memeriksa kondisi fisiknya. Secara klinis, Alka sehat. Suhu tubuhnya normal, tidak ada tanda-tanda kolik atau gangguan pencernaan. Lalu, kenapa suaranya terdengar seperti sedang disiksa? Tanya Bram lagi, tajam. Ia berjalan mendekat, menatap tajam ke arah boks bayi. Saya memanggil Anda karena Anda dokter anak terbaik. Jika tangisan bayi saja tidak bisa Anda hentikan, apa gunanya gelar dokter yang Anda punya? Dr. Liam menarik napas panjang, mencoba tetap profesional di bawah intimidasi pria paling berkuasa di industri teknologi itu. Maaf, Tuan, bayi bukan mesin yang bisa langsung berhenti bekerja saat tombolnya ditekan. Di usia 2 minggu, seorang bayi memiliki ikatan biologis dan penciuman yang sangat kuat dengan ibunya. Secara medis, dia mengalami stres karena kehilangan aroma tubuh, detak jantung, dan kontak kulit ibunya. Dia tidak lapar secara fisik, tapi dia merasa tidak aman secara psikis, Tuan. Jangan beri saya kuliah psikologi, desis Bram, dingin. Cari cara lain. Berikan obat penenang jika perlu. Yang penting cucu saya bisa beristirahat. Maaf, Tuan, itu sangat berisiko bagi bayi sekecil ini, sela Dr. Liam, dengan suara bergetar. Tuan Muda Alka hanya butuh pelukan yang membuatnya merasa dikenal.
Dia butuh ibunya. Bram terdiam. Rahangnya mengeras. La melirik Malvin yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah tertunduk. Berikan bayi itu pada saya, perintah Bram, tiba-tiba. Suster dan Dokter Liam saling berpandangan sejenak, ragu. Sekarang, bentak Bram. Suster dengan gemetar mengangkat tubuh mungil Alka dan menyerahkannya ke tangan Bram. Bram menekuk lengannya dengan kaku. Ia memegang Alka seperti memegang sebuah porselen kuno yang sangat mahal, namun berbahaya jika pecah. Posisi tangannya sama sekali tidak ergonomis, siku kanannya terlalu tinggi, sementara tangan kirinya menyangga kepala Alka dengan sangat kencang seolah-olah bayi itu bisa melompat keluar dari dekapannya. 7. Bram berdiri tegak, kaku seperti patung. Ia tidak mengayunkan tubuhnya seperti yang dilakukan perawat tadi. Ia hanya diam, menatap wajah cucunya dengan tatapan mengintimidasi yang biasa ia gunakan di ruang rapat. Malvin mengulum senyum. Tuan Bram kaku sekali, batinnya. Anehnya, tangisan histeris Alka perlahan mereda. Isakannya yang tadinya keras berubah menjadi cegukan kecil. Bayi itu membuka matanya yang sembab, menatap wajah kaku pria tua di depannya. Aroma parfum mahal kayu cendana dan cerutu yang menempel di jas Bram mungkin sangat berbeda dari aroma khas Kaira yang menenangkan, namun ada sesuatu yang dominan dan kuat dari sosok Bram yang membuat Alka terdiam karena bingung atau mungkin terkesima. Tuan, sepertinya Tuan Muda Alka terpesona dengan ketampanan Anda. Berani-beraninya Malvin bercanda. Diam atau tinggalkan rumah ini. Dek, Malvin menelan selaiva. Diam, Tuan, saya diam. La mengunci mulutnya rapat-rapat. Malvin yang melihat pemandangan itu harus menggigit bibir dalamnya kuat-kuat. Bosnya yang ditakuti itu kini terlihat sangat konyol. Jas mahalnya tampak berkerut karena tekanan tangannya yang salah posisi, dan ekspresi Bram terlihat sangat tegang seolah sedang memegang sesuatu yang bisa pecah kapan saja. Lihat. Dia diam, ucap Bram, dengan nada kemenangan, meski badannya tetap kaku tak bergerak sedikitpun. Kalian saja yang tidak becus. Luar biasa, Tuan, puji Dokter Liam, lebih karena merasa lega karena tangisan Alka berhenti. Namun, ketenangan itu hanya bertahan 2 menit. Saat Bram mencoba menurunkan sedikit lengannya karena pegal, Alka kembali merengek. Bram langsung mengangkatnya lagi dengan gerakan yang sangat kasar dan kaku, membuat kepala bayi itu sedikit terlonjak. Cek. Diam, Alka, kata Bram, pada cucunya sendiri. Tiba-tiba, wajah Bram yang dingin itu berubah drastis. Matanya terbelalak. Bram merasakan sesuatu yang hangat dan basah mulai merembes dari balik bedongan kasmir Alka, menembus kemeja putihnya, dan menjalar ke jas custom made seharga puluhan juta rupiah yang ia kenakan. Alka mengencingi kakeknya dengan sangat lancar. Bram mematung. Tangannya yang kaku semakin tidak tahu harus berbuat apa. La menatap cairan yang kini mulai menetes ke lantai marmer dari ujung jasnya. Tuan, itu. Sepertinya Tuan Muda Alka memberi hadiah, buang air kecil, gumam suster, berusaha menahan suara agar tidak terdengar seperti tertawa. Malvin memutar tubuhnya menghadap dinding, bahunya bergetar hebat. Uhuk, uhuk. Malvin berpura-pura batuk untuk menutupi suara tawa yang nyaris meledak. Seorang Brahma Santaka Danajaya, yang tidak pernah membiarkan noda sekecil apapun ada di hidupnya, kini basah kuyup oleh air seni seorang bi. Cek. Bram berdecak. Apa yang kamu lakukan pada kakekmu, Alka? Bentaknya. Alka langsung menangis. Seketika itu, Bram kembali merasa bersalah. Ia kemudian mengusap kepala cucunya. Maaf. Opa hanya kaget, tidak marah. Berhentilah menangis, ucap Bram. Malvin melongo. Bram bisa meminta maaf. Itu pun kepada seorang bayi. Asisten pribadi Brahma Santaka Danajaya itu semakin merasa tergelitik. 8. Brahma Santaka Danajaya,
Pria yang sanggup meruntuhkan nilai saham pesaingnya hanya dengan satu jentikan jari, kini benar-benar tak berkutik di hadapan seorang bayi. Cairan hangat yang merembes di kemeja putih sutranya yang mungkin harganya setara dengan gaji 1 tahun manajer menengah terasa kian mendingin, namun rasa panas di telinganya justru meningkat. "Tuan, izinkan kami membersihkan Tuan Muda Alka dan mengganti pakaiannya," ucap suster, dengan suara yang lebih rendah karena takut pada Bram. "Permisi, Tuan." Tangan suster gemetar saat hendak mengambil Alka dari dekapan kaku Bram. Baru saja ujung jari suster itu menyentuh tangan Alka, bayi itu seolah memiliki radar bahaya. Suara tangisan Alka yang sempat mereda kini meledak kembali, bahkan lebih melengking dari sebelumnya. Alka menendang-nendang kuat, kakinya yang mungil menghantam perut rata kakeknya, sementara tangannya yang kecil mencengkeram erat kerah jas kakeknya yang basah kuyup. "Dia tidak mau dilepaskan dari Anda, Tuan," gumam Dr. Liam, menyeka keringat dingin di dahinya. Ia berucap hati-hati, takut Bram marah lagi. Bram menggeram, kesal tapi tak bisa marah. "Lalu apa? Kalian mau saya berdiri sepanjang malam seperti patung dengan pakaian penuh kotoran dari sisa buang air kecilnya ini?" Maaf, Tuan Bram. Tapi, jika dipaksa diambil dari Anda, stres yang dialami Tuan Muda bisa berdampak pada detak jantungnya yang masih sangat labil, jelas Dr. Liam, dengan nada hati-hati. Bram menatap tajam ke arah Malvin. Asisten pribadinya itu kini sedang menghadap dinding, bahunya naik turun dengan ritme yang tidak beraturan. Bram tahu persis Malvin sedang berjuang mati-matian menahan tawa sampai mungkin dadanya sakit. "Malvin," panggil Bram, dingin. Malvin berbalik dengan cepat, wajahnya memerah karena menahan napas. Iya, Tuan. Saya sedang..." Saya sedang mencari solusi di dalam pikiran saya." "Berhenti bertingkah bodoh. Cek jadwal pertemuan saya besok," perintahnya. Baik, Tuan, siap." "Suster, ganti popoknya sekarang." "Di sini." "Di tangan saya," perintah Bram, mutlak. Suster itu terbelalak. "Maksud Anda, saya mengganti popok Tuan Muda saat Anda tetap menggendongnya? Apa telingamu bermasalah?" ketus Bram, dengan tatapan yang bisa membunuh seketika. Maaf, Tuan, baik. Saya akan melakukannya sekarang." Suster itu sangat takut. Maka, terjadilah pemandangan paling surrealis di kediaman Dana Jaya saat itu. Seorang taipan teknologi paling ditakuti, berdiri tegak dengan posisi tangan kaku, menjadi alas hidup bagi seorang bayi yang baru saja mengencinginya. Suster dengan tangan gemetar mulai membuka tangan dan kaki mungil Alka, sementara Bram harus menahan beban Alka yang terus menggeliat. Alka merengek, membuat Bram terus mengusap kepala bayi itu dengan lembut. Setiap kali suster itu mencoba mengangkat bok Alka untuk menyelipkan popok baru, Alka kembali menjerit histeris. Dan begitu Alka menjerit, Bram secara otomatis mempererat dekapannya dengan cara yang sangat canggung, hingga tangis itu mereda. Alka menatap mata kakeknya dengan mata bulat yang basah. Di usia 2 minggu, seharusnya bayi belum bisa merencanakan taktik, tapi bagi Bram, tatapan Alka seolah menyampaikan pesan balas dendam, entah, itu ianya. 9. Pikiran Bram. "Jangan menatap opa seperti itu, Alka," desis Bram, pelan. "Tuan Muda sepertinya sangat nyaman dengan Anda, Tuan," puji suster, mencoba mencairkan suasana sambil dengan cepat memasang perekat popok. "Nyaman. Dia baru saja menjadikan jas saya toilet umum," sahut Bram, pedas. Dr. Liam ingin tertawa, tapi ia tak memiliki keberanian. Sejak tadi, sang dokter spesialis anak itu berusaha menahan diri agar tidak tertawa melihat pemandangan lucu itu. Anehnya, sebagaimanapun ketusnya Bram, ia tidak melepaskan tangannya dari punggung kecil itu. Ia justru membiarkan jemarinya yang panjang mengusap lembut kepala Alka, meski wajahnya tetap terlihat seperti ingin memecat seluruh orang di ruangan itu.
Di sisi lain, Arash duduk mematung di tengah gelapnya ruangan. Hanya cahaya bulan yang menyirat masuk dari jendela ruang kerjanya itu. Sejak tadi, ia mematung memikirkan bagaimana bisa membawa putranya kembali bersama mereka. Mengambil jalur hukum bukan langkah yang efisien. Prosesnya akan sangat lama. Sedangkan, istriku sudah sakit seperti ini, gumam Arash. Sejak kembali ke rumah mereka, Kaira jatuh sakit. Dipisahkan dengan bayinya membuat kondisi fisik dan psikis Kaira memburuk. Arash sudah menangani dengan keahlian medis yang ia punya, tapi tetap saja kondisi psikis Kaira tidak mendukung kesembuhan fisik, karena psikisnya yang terluka hanya bisa sembuh dengan kembalinya Alka. ARGH. Arash menggeram. Ia meremas rambutnya sendiri. Seberat ini ujian kembali ke jalanmu, ya Allah. Imanku tidak boleh goyah, supaya aku tidak mulai dari nol lagi. La tahu bahwa apa yang ia hadapi adalah salah satu cara Allah menguji iman dan kesetiaannya. Arash berdiri, ia melangkah keluar meninggalkan ruang kerjanya untuk melihat Kaira yang tadi berhasil tidur dengan obat penenang dosis rendah yang Arash berikan kepadanya. Alka. Suara gumaman keluar dari mulut Kaira. Arash mendekat ke tempat tidur untuk memeriksa istrinya. 2 jam yang lalu Kaira berhasil terlelap, tapi psikisnya tidak bisa benar-benar istirahat. Sayang, panggil Arash, menggenggam tangan Kaira dan mengusap kepalanya dengan tangan satunya lagi. Alka. Kaira membuka mata. Kepalanya langsung menoleh ke kanan dan kiri, seolah sedang mencari keberadaan sesuatu. Kaira, ini aku. Tenang dulu, ucap Arash. Kaira menggeleng. Air matanya mengalir lagi dari sudut mata indahnya itu. Alka mana? Alka mana, Mas? Dia belum kembali. Aku bisa merasakan dia merindukanku. Dia memanggil aku, Mas. Arash menyandarkan Kaira ke dadanya. Alka akan segera kembali, insya Allah. Kamu tenang dulu, ya. Kalau fisik dan psikis kamu sakit, Alka bisa merasakannya. Setidaknya, kamu bisa membuatnya aman, meskipun dari jauh. Tangan Kaira mengepal. Ia menangis di dada suaminya. Mas, demi Allah aku nggak pernah melakukan zina besar. Aku masih suci sebelum disentuh oleh kamu. Arash menempelkan jari telunjuknya ke bibir mungil Kaira. Ia menatap penuh kedua mata istrinya itu. Jangan bahas itu, aku tidak suka. 10. Kedua tangan Arash menangkup kedua pipi Kaira. Aku tidak sudi membayangkan kamu melakukan itu dengan laki-laki lain. Dan faktanya, aku yang mengambil kesucian kamu dalam status pernikahan yang sah. Tapi, sekadar membayangkan laki-laki lain di posisiku, aku tidak ikhlas. Terima kasih sudah percaya. Kaira tersenyum getir. Sulit untuk bahagia di posisi seperti ini, karena hatinya terlalu sakit jika harus mengingat bahwa sekarang mereka terpisah dari putra kecil mereka yang baru berusia 2 minggu. Mas, bagaimana aku bisa membuktikan bahwa semua tuduhan itu tidak benar? Supaya Papa bisa memberikan Alka kembali kepadaku. Kaira, yang membuat tuduhan itu adalah mama kamu, kan? Kita bisa menggali sesuatu dari dia, jawab Arash. Kedua mata Kaira menyipit. Tapi, Mama sudah di penjara, Mas. Kaira, keluargamu, keluarga Danajaya itu kebal hukum. Sekalipun mereka berada di balik jeruji besi, mereka masih punya kaki dan tangan yang berkuasa di luar. Kamu tenang saja, aku mengenal jauh keluargamu. Tengah malam tiba di kediaman Danajaya, namun suasana di sana jauh dari kata tenang. Suara tangisan Alka kembali membelah kesunyian malam, bergema di koridor marmer yang luas itu. Di dalam kamar bayi yang mewah, Dr. Liam dan suster sudah tampak kelelahan. Mereka telah mencoba segala protokol medis dan penenang alami, namun Alka tetap pada pendiriannya, menangis sampai suaranya serak. Pintu kamar bayi itu terbuka. Bram muncul dengan piyama tidur berbahan sutra hitam,
Rambutnya sedikit berantakan, sebuah pemandangan langka bagi pria yang selalu perfeksionis itu. "Kenapa lagi?" bentak Bram. Matanya yang tajam tampak sedikit merah karena kurang tidur. "Apa gaji kalian kurang besar sampai tidak bisa mendiamkan satu bayi?" Dokter Liam membungkuk dalam. "Tuan Bram, ini bukan masalah medis. Saya sudah katakan, Tuan Muda Alka merindukan kontak emosional yang spesifik, terutama kontak fisik ibunya. Kami sudah memberikan susu formula terbaik, mengatur suhu ruangan paling optimal, bahkan menggunakan aromaterapi. Tapi, dia menolak semuanya." Bram berjalan mendekat. Alka, yang tadinya sedang meronta di pelukan perawat, seketika mengurangi volume tangisannya begitu mendengar suara langkah kaki Bram. Begitu mata mereka bertemu, Alka berhenti menangis total. Ia hanya mengeluarkan suara-suara kecil seperti rengekan manja, sambil merentangkan tangan kecilnya ke arah Bram. Bram memijat pelipisnya. "Ini tidak masuk akal. Dia baru 2 minggu. Dia tidak mungkin mengenali saya secepat ini." "Secara teori memang tidak, Tuan," sahut Dr. Liam. "Tapi, secara insting mungkin ia mengenali Anda, atau mungkin, ada ikatan darah yang sangat kuat yang membuatnya merasa aman hanya jika berada di dekat Anda." Malvin, yang berdiri di ambang pintu dengan piyama yang tertutup jas karena ia harus selalu siap siaga, ikut mengangguk-angguk. "Sepertinya Tuan Muda Alka tahu siapa yang memegang kunci kekuasaan di rumah ini, Tuan. Dia sedang melakukan lobi politik tingkat tinggi dengan opanya." Bram memberikan tatapan mematikan pada Malvin. "Lobi politik katamu? Dia sedang menyiksa saya, Malvin. Tolong, Tuan, coba digendong sebentar saja," pinta suster, dengan wajah memohon. "Kami khawatir dia akan dehidrasi jika terus-terusan menangis." Dengan helaan napas berat yang terdengar seperti kekalahan besar, Bram melangkah maju. Ia mengambil 11. Alka. Kali ini, gerakannya sedikit lebih luas dari sore tadi, meski tetap terasa ada ketegangan di bahunya. Begitu tubuh Alka bersentuhan dengan dada Bram, bayi itu langsung terdiam. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Bram, mencari posisi nyaman di balik piyama sutra mahal kakeknya. Tak butuh waktu lama, suara napas Alka mulai teratur, tanda ia mulai terlelap. Bram berdiri mematung. "Dia tidur." "Sepertinya begitu, Tuan," lirih Dr. Liam, lega. "Jangan dilepaskan dulu, Tuan, biarkan dia masuk ke fase tidur dalam." Bram mendengus dingin. "Jadi, maksud Anda, saya harus berdiri di sini semalaman? Saya punya rapat dengan direktur dari Tokyo jam 8 pagi. Mungkin Anda bisa duduk di kursi goyang itu, Tuan," saran Malvin, sambil menunjuk kursi menyusui yang sangat nyaman di sudut ruangan. Bram melirik kursi itu, lalu melirik Alka yang tertidur pulas di pelukannya. Mata, garis alis, dan bibir bayi itu sangat mirip dengan Kaira saat masih kecil, namun garis rahang dan hidungnya mengingatkannya pada Arash. Bram akhirnya duduk di kursi itu. Ia mencoba meletakkan Alka kembali ke boks bayi dengan sangat perlahan. Namun, baru saja punggung Alka menyentuh kasur, mata bayi itu langsung terbuka lebar. Suara tangisan Alka kembali pecah, lebih keras dan lebih menuntut. "Sial!" Mau marah, tapi Bram tak bisa. Ia menghela napas panjang. Bram tersentak kaget. "Sial!" umpatnya, pelan. Ia segera mengangkat kembali Alka. Seketika, Alka diam. Bayi itu bahkan sempat mengeluarkan suara seperti dengkuran kecil yang puas, lalu kembali menutup matanya. Malvin tidak bisa menahan diri lagi. Ia berbalik, menutup mulutnya dengan kedua tangan, dan bahunya bergetar hebat. Ia tertawa tanpa suara sampai mengeluarkan air mata. Sang penguasa dunia bisnis terutama industri teknologi itu, pria yang ditakuti oleh para kompetitor bisnis di Asia dengan perusahaan teknologi raksasanya, yaitu Teknova Group,
kini sedang disandera oleh seorang bayi berusia 2 minggu yang tak lain adalah cucu kesayangannya sendiri. Malvin, panggil Bram, dengan nada penuh peringatan. Saya minta maaf, Tuan. Saya hanya merasa terharu melihat kedekatan Anda dengan cucu Anda, ujar Malvin dengan suara yang bergetar menahan tawa. Terharu. Saya sedang dikerjai oleh bayi ini. Desis Bram. Dia sengaja melakukannya. Dia tahu saya tidak akan membiarkannya menangis sampai sakit, jadi dia menggunakan itu untuk menahan saya di sini. Bram menatap Alka yang sedang tidur dengan wajah tanpa dosa. Kamu benar-benar keturunan Danajaya, Alka. Kamu tahu cara menaklukkan lawan yang lebih kuat darimu tanpa perlu mengeluarkan satu kata pun. Malam semakin larut. Brahmasantaka Danajaya, dengan piyama tidur hitamnya, duduk di kursi goyang di dalam kamar bayi yang remang-remang. Sementara Malvin tetap setia berjaga di luar pintu, meski sesekali ia masih harus mengusap air mata karena menertawakan nasib tuannya. Bram tetap terjaga, menatap lurus ke depan dengan tatapan misteriusnya. Tangannya yang biasanya digunakan untuk menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah, kini dengan canggung menepuk-nepuk pelan kaki Alka dengan pelan agar bayi itu tidak terbangun. Ambil. Saya harus istirahat untuk persiapan meeting besok, kata Bram, merasa Alka tidak akan bangun lagi. Suster pun langsung siaga. Baik, Tuan. Tapi, saat Alka dipindahkan ke tangan suster, tangisan bayi itu pecah lagi. Kali ini, Bram membiarkannya. Diamkan dia. La melangkah pergi, tapi tangisan Alka semakin keras sampai serak sebelum Bram benar-benar melangkah keluar dari pintu. 12. Bagaimana bisa Bram mengabaikan? Dengan rahang mengeras dan tangan mengepal, Bram terpaksa berbalik. Lagi. Anak ini. Geram Bram. Berikan pada saya. Kalian semua tidak becus. Ketusnya. La mengambil Alka dari tangan suster lagi. Suara tangisan Alka mulai menghilang begitu merasakan dekapan Bram. Bram benar-benar geram, tapi seperti biasa, ia tak bisa marah. Benar-benar keras kepala, gumam Bram. Cari solusi lain agar dia tidak terus-terusan menangis saat jauh dari saya. Perintah Bram. Hanya ada satu solusi, Tuan, jawab Dr. Liam. Katakan. Pertemukan Tuan Muda Alka dengan ibunya. 13. Rahang Bram mengeras seketika. Sorot matanya yang sedingin es iti, kini memancarkan kilatan amarah yang nyaris meledak mendengar saran Dr. Liam barusan. Pertemukan dengan ibunya. Bram mengulang kalimat itu, seraya menatap tajam Dr. Liam. Saya membayar Anda dengan nilai yang fantastis bukan untuk mendengar saran awam yang tidak kompeten seperti itu, Dr. Liam. Dr. Liam menunduk, napasnya tertahan. Tuan Bram, secara medis dan psikologis, bayi berusia 2 minggu sangat bergantung pada aroma dan detak jantung ibunya. Apa yang dialami Tuan Muda Alka adalah manifestasi dari. Cukup, potong Bram, tegas. La menatap Malvin yang berdiri di dekat pintu. Malvin, besok pagi, berhentikan Dr. Liam dan seluruh tim medis ini. Cari tim dokter terbaik dari Singapura atau Jerman. Saya tidak butuh dokter yang hanya bisa memberikan solusi omong kosong seperti ini. Jika mereka tidak bisa menenangkan seorang bayi tanpa melibatkan ibu dari bayi ini, artinya mereka tidak berlisensi di mata saya. Tapi, Tuan Bram. Dr. Liam mencoba membela diri, namun isyarat tangan Bram yang mutlak menghentikannya. Keluar. Perintah Bram. Malvin sedikit membungkuk kepada Dr. Liam sebagai penghormatan. Mari, saya antara keluar, dokter. Terpaksa, Dr. Liam dan timnya keluar. Keputusan Bram selalu lahir mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Kamar bayi yang luas dan mewah itu seketika sepi, menyisakan Bram, Malvin yang baru saja kembali dari luar, suster yang merupakan pengasuh Alka tetap setia dengan kepala menunduk di sana, dan Alka yang kini kembali merengek di pelukan Bram.
Begitu pintu tertutup, Alka seolah tahu bahwa penontonnya sudah berkurang. Bayi itu menarik napas panjang, dan sesaat kemudian, sebuah teriakan melengking kembali memenuhi ruangan. Alka menangis lagi. Alka, desis Bram, geram, suaranya parau karena kesal dan lelah tapi tak bisa marah kepada bayi mungil ini. Diamlah. Opa sedang tidak ingin berdebat denganmu. Alka tidak peduli. Kakinya yang mungil menendang-nendang perut Bram. Tangan kecilnya tanpa sengaja menjambak rambut Bram yang sudah sedikit berantakan. Pria yang biasanya mengendalikan arus modal di bursa saham itu kini banyak bisa meringis kecil, berusaha melepaskan jemari mungil itu tanpa menyakitinya. Sial. Kamu terlalu keras kepala, Alka. Bram menahan diri agar tidak terlampau marah. Tuan, mungkin kursi goyang itu bisa membantu lagi, bisik Malvin, yang masih belum berani tertawa terang-terangan. Bram berjalan dengan langkah kaku dari sofa menuju kursi goyang lagi di sudut ruangan. Ia duduk, lalu mulai mengayunkan kursi itu dengan gerakan yang sangat tidak natural. Ia tampak seperti robot yang bergerak di atas kursi dengan mesin. Anehnya, setiap kali Bram berhenti mengayun, Alka akan langsung memprotes dengan suara serak. Maka, sepanjang sisa malam itu, sang penguasa industri teknologi itu terpaksa melakukan olahraga kaki tak terencana, mengayun kursi demi ketenangan seorang bayi berbobot 4 kilogram di pangkuannya. Lihat dirimu, Alka, gumam Bram di tengah kegelapan yang hanya diterangi lampu tidur temaram. Kamu ini terlalu keras kepala. Entah, sifat siapa yang kamu warisi. Anda, Tuan. Malvin langsung menutup mulutnya. Ia spontan mengatakan itu. Maksud saya. 14. Sekali lagi kamu bicara, gajimu 0% bulan ini, Malvin. Tatapan Bram penuh peringatan. Malvin menelan selaiva. Jangan, Tuan, hehe. Maafkan saya. Saya tidak akan bicara lagi. Sementara, Alka hanya menjawab dengan gumaman kecil, lalu menyandarkan pipi tembamnya di dada Bram, menghirup aroma parfum mahal yang kini bercampur dengan bau minyak telon di tubuhnya. Alka, gumam Bram, tiba-tiba mengusap pipi tembam cucunya yang menempel di dadanya. Pagi harinya. Di cermin besar kamar bayi mewah itu, Bram melihat dirinya sendiri seorang taipan teknologi yang biasanya hanya mengurus angka-angka triliunan rupiah. Kini berdiri dengan setelan jas mahal, tapi dengan sebuah gendongan bayi ergonomis berbahan mahal melingkar di dadanya. Di dalam gendongan itu, Alka baktiran kecil sedang tertidur pulas dengan wajah tanpa dosa, seolah tidak tahu bahwa kehadirannya telah menjungkir-balikan hidup sang penguasa industri teknologi itu. Malvin, panggil Bram, dingin. Malvin, yang sudah berdiri di ambang pintu dengan tas kerja dan tab di tangan, segera mendekat. Iya, Tuan. Apakah ada tugas tambahan untuk saya pagi ini? Bram melirik ke bawah, ke arah Alka yang mulai menggeliat. Ambil dia. Suster sudah menyiapkan perlengkapannya di mobil. Saya tidak mungkin masuk ke ruang rapat dengan aksesoris manusia kecil ini di dada. Saya. Baik, Tuan. Malvin melangkah maju dengan ragu. Sebagai asisten pribadi, Malvin sudah terbiasa menangani segala kerumitan bisnis, namun memindahkan seorang bayi dari dekapan Brahma Santaka Danajaya adalah tugas tingkat tinggi yang belum ada di shopnya. Dengan sangat hati-hati, tangan Malvin menyelinap di bawah punggung lembut Alka. Baru saja berat tubuh Alka berpindah 1 cm dari dada Bram, mata bayi itu terbuka lebar. Alka merengek, lalu menangis kencang. Suara lengkingan itu memecah keheningan kamar lagi. Alka menendang-nendang dengan tenaga yang luar biasa untuk ukuran bayi 2 minggu. Wajahnya menemerah seketika, dan ia mulai menjerit seolah-olah sedang dipisahkan dari satu-satunya oksigen di dunia. Anak ini. Rahang Bram mengetat geram dan marah, tapi ia tahan. Bram segera menarik Alka kembali ke dekapannya secara refleks. Seketika, tangisan itu berhenti.
Alka hanya mengeluarkan suara rengekan kecil, mencari posisi nyaman di balik kerah kemeja Bram, lalu kembali memejamkan mata dengan tenang. Malvin mematung dengan mata terbuka sedikit lebar. Dia sepertinya memiliki sensor pendeteksi orang lain, Tuan, gumam Malvin, berusaha menjaga wajahnya tetap datar meski sudut bibirnya ingin berkedut menahan tawa. Bram mendengus, sorot matanya tajam. Panggil suster. Mungkin teknikmu yang salah, Malvin. Kamu terlalu kaku, tidak cocok jadi ayah. Hah. Malvin tercengang mendengarnya. Tuannya Inu membulinya. Karena sampai saat ini, Malvin belum menikah, V. Suster datang dengan langkah tergesa-gesa. Sebagai satu-satunya perawat profesional yang tersisa sebagai pengasuh Alka, ia mencoba segala teknik menimang yang ada dalam literatur medis. Namun, hasilnya sama. Begitu tangan suster menyentuh Alka. 15. Bayi itu menjerit histeris hingga suaranya serak. Cek. Keras kepala sekali. Bram berdecak. Begitu Bram mengambilnya kembali, Alka langsung tenang, bahkan sempat mengeluarkan suara dengkuran halus yang puas. Brahmasantaka Danajaya, pria yang bisa meruntuhkan nilai saham pesaingnya dalam 1 jam, kini benar-benar disandera oleh cucunya yang tingkahnya sudah seperti bayi berusia berbulan-bulan, padahal usianya belum genap 20 hari. Sialan, desis Bram, pelan. Anak ini tahu cara memeras saya. Tuan, 7 menit lagi kita harus berangkat. Direktur dari Tokyo tidak suka menunggu. Malvin mengingatkan dengan sangat sopan. Bram menatap Alka dengan tatapan antara kesal, bingung, dan sebuah kasih sayang yang berusaha keras ia sembunyikan di balik wajah dinginnya. Siapkan mobil. Dan Malvin, pastikan tidak ada satupun karyawan yang berani mengeluarkan ponsel atau tertawa saat saya masuk ke lobi. Jika ada, pecat hari itu juga. Siap, Tuan. K. Kantor Pusat Teknova Group, Jakarta. Pemandangan paling surrealis dalam sejarah korporasi Asia terjadi pagi itu. Pintu lobi utama terbuka lebar, dan ya. Brahmasantaka Danajaya melangkah masuk dengan langkah yang tetap tegas, dagu yang tetap terangkat tinggi, dan tatapan yang bisa membekukan air. Namun, di dadanya, ada seorang bayi mungil yang sedang sibuk mengepal tangan di udara membuat aura wibawa Bram terkesan sedikit lucu. Para staf yang biasanya menyapa dengan suara lantang, kini membeku. Mereka menunduk lebih dalam dari biasanya, bukan hanya karena takut, tapi karena mereka sedang berjuang mati-matian agar tidak tertawa atau menjatuhkan rahang ke lantai. Tuan Brahmasantaka membawa cucunya ke kantor. Jangan-jangan, Baby Alka mau memimpin pertemuan penting hari ini. Has. Jangan sampai kalian dipecat, karena membicarakan tuan besar. Bram masuk ke dalam lift khusus direksi. Di dalam lift, ia melirik Malvin dari pantulan dinding lift yang mengilap. Kenapa mereka semua menunduk seperti sedang melayat saja? Bodoh sekali. Malvin mengulum senyum dan menahan tawa. Mungkin. Mereka sangat menghormati dedikasi Anda sebagai opa yang sangat suportif, Tuan, jawabnya. Bram mendengus. Jangan bicara omong kosong. Maaf, Tuan. Rapat dimulai di lantai 247. Di ruang rapat yang didominasi kaca dan logam, 10 direktur penting sudah menunggu. Saat Bram masuk, suasana mendadak hening total. Sato-san, direktur dari Tokyo yang terkenal sangat tradisional dan kaku, menyesuaikan kacamatanya, menatap dada Bram dengan dahi berkerut, bingung. Bram-san, sapa Sato-san, dengan nada bingung. Apakah itu teknologi baru? Semacam asisten AI dalam bentuk biologis. 16. Bram duduk di kursi kebesarannya tanpa ekspresi. Ini cucu saya, Sato-san. Dia akan belajar bagaimana cara memimpin perusahaan. Silakan mulai presentasinya. Beberapa orang tercengang mendengarnya. Sungguh,
Inu pemandangan langka seumur mereka melakukan pertemuan dengan seorang Brahma Santaka Danajaya. Rapat berlangsung dengan tensi tinggi. Di tengah perdebatan mengenai anggaran satelit, Alka sepertinya mulai bosan. Bayi yang sebentar lagi genap 21 hari itu tidak menangis, tapi ia mulai aktif. Tangan kecilnya spontan meraih dasi sutra milik kakeknya, menariknya dengan kuat hingga leher Bram tertarik ke depan. Di tengah-tengah ia bicara tentang return on investment. Cek. Bram berdecak. Ia terhenti bicara. La mencoba melepaskan jemari Alka dari dasinya dengan tenang, namun setiap kali ia mencoba melepaskannya, Alka mengeluarkan suara rengekan peringatan. Anak ini, usiamu belum genap 20 hari, Alka. Jangan bertingkah seperti bayi 1 bulan. Suara Bram rendah, tapi penuh penekanan. Lepaskan, Alka. Namun, Alka merengek membuat Bram menghela napas panjang, membiarkan dasinya tetap berada di genggaman Alka yang basah karena air liur Baui itu. Lanjutkan, Sato-san. Anggap saja ini gangguan teknis kecil. Baik, Danajaya-san. Dalam beberapa menit, suasana mendadak menjadi lebih dingin. Bukan karena presentasi Sato-san tentang ekspansi server di Yokohama, melainkan karena aroma tajam yang tiba-tiba menyeruak, merusak suasana ruangan yang biasanya hanya berbau aroma kopi Arabica mahal dan parfum desainer ternama. Bram yang baru saja memberikan instruksi tegas mengenai pemangkasan biaya operasional, tiba-tiba terdiam. Matanya sedikit melebar, sementara rahangnya mengeras. Ia merasakan sesuatu yang hangat merembes dari balik gendongan sutra di dadanya, tepat mengenai kemeja hitamnya. Bram memejamkan mata sejenak, menghirup napas panjang yang sayangnya, justru membuatnya semakin menghirup aroma, hadiah kedua, dari cucunya. Malvin, panggil Bram, suaranya rendah tapi penuh penekanan. Malvin yang sedang mencatat poin rapat, segera berdiri tegak. Iya, Tuan. Bawa anak ini ke ruang istirahat saya. Ganti popoknya. Sekarang, perintah Bram, mutlak. Ia mulai melepaskan kaitan gendongan itu dengan gerakan cepat. Kesal. Jelas, tapi ia tetap tak bisa marah. Baik, Tuan. Malvin melangkah maju. Ia sudah memakai sarung tangan karet tipis yang memang ia siapkan di kantong jasnya. Namun, baru saja tangan Malvin menyentuh punggung kecil Alka untuk memindahkannya, bayi berusia 2 minggu itu seolah memiliki sensor. Alka membuka matanya yang bulat, menatap Malvin selama 2 detik, lalu Alka menangis lagi. Tangisan itu pecah. Melengking, menuntut, dan penuh amarah. Seluruh direktur di meja rapat tersentak. Sato-san bahkan nyaris menjatuhkan tabletnya karena kaget. Alka meronta, tangan kecilnya yang mungil mencengkeram erat kerah jas Bram, seolah-olah Malvin adalah penculik yang ingin memisahkannya dari singgasana ternyaman di dunia. Tuan, dia tidak mau lepas, bisik Malvin, panik saat Alka mulai mengeluarkan jeritan frekuensi tinggi yang membuat telinga berdenging. Bram menggeram, susah payah ia menahan amarah. Malvin, kamu adalah lulusan terbaik dari universitas ternama, masa menangani bayi saja tidak becus. 17. Tuan, masalahnya bukan pada ijazah saya, Tuan, tapi pada Tuan Muda Alka yang sepertinya sudah menandai Anda sebagai singgasana ternyamannya, sahut Malvin, karena ia sendiri sudah mulai berkeringat dingin. Bram terpaksa mendekap kembali Alka. Seketika, tangisan itu menghilang. Alka hanya mengeluarkan suara kecil manja sambil kembali menyurupkan wajahnya ke dada kakeknya, seolah sedang mengejek kegagalan Malvin. Bram menatap Sato-san dengan tatapan yang sangat kaku. Rapat tunda dulu sekitar 17 menit. Saya ada urusan mendesak. Tanpa menunggu jawaban, Bram berdiri dan melangkah lebar menuju ruang istirahat pribadinya yang terletak di balik pintu besar di sudut ruang kerja. Malvin mengikuti dari belakang dengan tas perlengkapan bayi elit yang sudah disiapkan dari istana Danajaya tadi.
Begitu pintu tertutup rapat, Bram melepaskan jasnya dengan kasar, menyisakan kemeja putih yang kini terlihat memiliki noda basah di bagian perut ratanya. Ia meletakkan Alka di atas sofa kulit premium senilai yang kini dialasi perlak bayi bermotif jerapah. "Alka, dengarkan Opa," desis Bram, sambil menunjuk wajah bayi itu dengan telunjuknya. "Opamu ini adalah pria paling sibuk di Asia. Opa punya ribuan karyawan yang gemetar hanya mendengar nama Opa. Opa tidak punya waktu untuk mengurusi kotoranmu setiap waktu. Itu tugas pengasuh, Alka." "Paham." Alka tidak takut. Sebaliknya, bayi itu menatap Bram dengan mata berbinar-binar. Ia justru menggerak-gerakkan kakinya yang mungil di udara, seolah-olah sedang mengajak Bram bermain. "Malvin, cepat ganti. Saya akan memegang tangannya agar dia tidak meronta," perintah Bram. Malvin mencoba lagi. Ia membuka kancing baju bayi Alka. Namun, begitu Malvin menyentuh perekat popok, Alka kembali menarik napas panjang untuk berteriak. Ia siap menangis lagi. "Cukup. Kamu membuatnya menangis lagi," bentak Bram pada Malvin. "Biarkan saya sendiri yang melakukannya. Kamu hanya akan membuat telinga saya pecah dengan tangisannya." Malvin menelan selaiva, ia menggaruk belakang kepalanya. "Tapi Tuan, Anda tahu caranya. Apa saya panggil suster saja?" "Percuma. Anak ini akan tetap menolak. Kamu keluar saja." "Tuan, tapi, apa Anda benar-benar bisa?" Malvin khawatir. "Saya adalah ahli strategi. Mengganti kain kecil ini tidak mungkin lebih sulit daripada mengakuisisi perusahaan saingan." Ketus Bram. "Keluar." Malvin keluar dengan wajah menahan tawa yang luar biasa hebat. Begitu pintu tertutup, suasana menjadi hening. Bram menatap Alka. Alka menatap Bram, tatapan mereka bertemu. "Baiklah, Tuan Muda Alka. Mari, kita lihat seberapa hebat pertahananmu," gumam Bram. Bram mengambil tisu basah dengan gerakan yang sangat kaku, seolah-olah ia sedang memegang benda terkontaminasi radiasi. Ia mulai membuka popok Alka. Aroma itu kembali menyeruak, membuat hidung mancung sang taipan berkerut hebat. "Asal kamu tahu, Alka. Opa tidak pernah melakukan hal sekonyol ini kepada ibumu ketika dia masih bayi. Dulu, saat Bram mulai menyeka kulit lembut Alka, bayi itu justru terlihat sangat riang. Alka mengeluarkan suara-suara kecil dari mulutnya, seperti sedang mencoba berkomunikasi. Kakinya yang mungil menendang-nendang tepat ke arah kemeja Bram yang sudah kotor. "Hei, mana sopan santunmu?" tegur Bram, dengan wajah sangar, namun tangannya justru bergerak sangat lembut saat membersihkan cucunya. 18. Sungguh, ia tidak pernah melakukan hal seperti ini pada anak-anaknya, dulu ketika Nadine dan Kaira masih bayi. Bram meraih popok baru. Ia tampak kebingungan melihat bentuk popok yang menurutnya tidak efisien itu. Kenapa benda ini tidak pakai sistem sensor saja? Sangat tidak praktis, keluhnya. Bram mencoba menyelipkan popok itu di bawah Alka, tapi Alka justru menggeliat aktif, membuat popok itu terus bergeser. Bram mulai berkeringat. Rambutnya yang klimis kini ada beberapa helai yang jatuh ke dahi. "Alka, diamlah. Jika kamu tidak diam, saya akan memecat perawatmu juga, karena tidak mengajarimu disiplin." Seolah paham kakeknya sedang kesal setengah mati, Alka justru memberikan reaksi yang tidak terduga. Ia meraih jari telunjuk Bram yang sedang berusaha memasang perekat popok, lalu menggenggamnya erat. Alka kemudian mengeluarkan suara gumaman yang terdengar seperti tawa kecil, matanya menyipit lucu. Bram tertegun. Kekesalan yang tadi mendidih di dadanya tiba-tiba seperti disiram air es. Ia menatap mata dan bibir mungil cucunya yang sangat mirip dengan Kaira saat masih bayi. Mata bulat elips itu, dan bibir mungil itu. Benar-benar mirip Kaira. "Kamu sedang mencoba merayu Opa agar tidak marah."
Bisik Bram, suaranya sedikit melunak meskipun ia berusaha tetap terlihat dingin. Teknik negosiasimu sangat lemah dan licik, Alka. Tapi, cukup efektif. Bram akhirnya berhasil memasang popok itu, meski posisinya sedikit miring dan tidak serapi buatan susternya Alka. Ia merapikan kembali baju Alka dengan tangan yang sedikit gemetar karena lelah kelelahan yang lebih hebat daripada memimpin rapat selama 10 jam sekalipun. Sudah. Sekarang jangan berani-berani melakukan ini lagi di tengah rapat penting, ancam Bram, sambil mengangkat kembali Alka ke dekapannya. Alka justru menyandarkan kepalanya di bahu Bram, mencari posisi nyaman di balik rak kemeja yang basah itu, lalu dalam beberapa saat, ia kembali terlelap dengan sangat tenang. Bram mengambil jasnya, memakainya untuk menutupi noda di kemejanya. Ia merapikan rambutnya kembali ke belakang dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tetap mendekap Alka dengan sangat protektif. La membuka pintu ruang istirahat dengan wajah yang kembali datar dan sedingin es. Malvin yang menunggu di luar langsung berdiri tegak, mencoba memeriksa kondisi tuannya. "Tuan, Anda baik-baik saja?" tanya Malvin, matanya melirik ke arah tangan Bram yang masih menepuk-nepuk punggung Alka. "Lanjutkan rapatnya," jawab Bram singkat tanpa menoleh. "Dan Malvin, beritahu tim riset. Saya ingin mereka mengembangkan popok bayi dengan teknologi pengunci aroma dan sensor otomatis dalam 3 bulan. Saya tidak mau melakukan ini lagi." "Hah?" Malvin tercengang hebat. Entahlah, tapi Malvin mengiyakan, ia membungkuk dalam, berusaha keras menahan tawa yang sudah sampai ke tenggorokan. "Baik, Tuan. Segera saya sampaikan pada divisi R dan kurang dari D." "Tuan, apa Anda belum menyerah untuk mempertemukan Tuan Muda Alka dengan Nona Kaira?" tanya Malvin. "Saya tahu tujuan Anda, tapi bonus tahunanmu yang akan cair bulan ini akan saya tahan jika kamu berani menyelesaikan ucapanmu itu," potong Bram. Seketika, Malvin langsung mengunci rapat-rapat mulutnya. "Kaira, mulai besok, aku akan kembali ke Biovance Corp. Strategiku untuk Alka akan dimulai besok pagi, Papa Kam harus dilawan dengan kekuasaan. Tapi, kali ini, aku akan mengambil posisiku dengan tetap mempertahankan imanku kepada Allah. Dalam apapun, nilai Islam akan menjadi fondasiku. Aku harap kamu." 19. "Tidak keberatan, sayang." Kaira menoleh dan menatap penuh suaminya. "Apakah sekretarismu perempuan lagi seperti asisten pribadimu sebagai dokter?" 20. "Kalau perempuan." Ucapan Arash terpotong, Kaira langsung bangkit dari duduknya dan berjalan dingin meninggalkan kamar mereka. Mata Arash sedikit melebar. La pun turut berdiri menyusul langkah istrinya yang sudah tidak terlihat lagi di balik pintu kamar mereka. "Kaira," panggil Arash. Tidak ada jawaban. Gegas, Arash meningkatkan kecepatan langkah kakinya untuk menghampiri sang istri yang kini sudah duduk di kursi taman belakang rumah mereka, tempat di mana dulu Arash mengungkapkan perasaannya ke Kaira, tapi Kaira masih belum percaya padanya. Kini, Kaira duduk lagi di kursi itu untuk yang pertama kalinya setelah mereka berpisah beberapa bulan yang lalu. "Kaira," panggil Arash, langsung duduk di samping istrinya. Namun, bersamaan dengan Arash yang duduk, Kaira justru langsung berdiri. Mata Arash melebar lagi melihat tingkah istrinya yang mulai sedikit aneh menurutnya. "Kamu kenapa?" tanya Arash. "Mau masak?" jawab Kaira, singkat. Arash meraih tangan Kaira. Belum sempat ia menggenggam tangan itu, Kaira menarik pelan tangannya. Karena tidak mau menyakiti tangan sang istri, Arash terpaksa melepaskan. "Ada apa, Kaira?" tanya Arash lagi. "Nggak apa-apa. Aku mau masak, kenapa? Kamu butuh sesuatu?" Kaira bertanya balik. Arash terdiam sejenak, sedikit bingung dengan perubahan sikap Kaira. "Ada bibi yang masak. Kamu nggak boleh beraktivitas berat dulu."
Kaira tidak mengindahkan. Ia berlalu begitu saja dari hadapan Arash. Sejenak, Arash mematung di tempat. Apa yang salah dengannya? La berpikir keras, karena menurutnya, ia tak berucap atau bersikap yang salah di hadapan istrinya itu sejak tadi. Daripada bingung sendiri, Arash memilih kembali menyusul Kaira yang kini sudah berada di dapur seperti yang diucapkannya tadi bahwa ia ingin memasak. Padahal, sudah ada Biririn dan pelayan lain yang akan memasak untuk mereka. Prang! Bahu Arash langsung berkedip kaget begitu melangkahkan kaki ke dapur, ia disambut suara wajan dan piring yang tengah beradu dengan suara keras. Sementara, Biririn dan pelayan lain tampak sedang was-was mengawasi nona mereka yang sibuk dengan peralatan dapur tanpa mau dibantu sedikitpun. Nona, biar saya yang kerjakan semuanya, boleh. Nona berikan instruksi saja kepada kami, supaya kami mengerjakannya sesuai dengan keinginan Nona. Saya khawatir Nona kenapa-kenapa, karena Nona belum pulih sepenuhnya pasca operasi. Enggak, Bi, jawab Kaira, biar aku saja. Baik, Nona. Biririn menyerah. Sejak tadi pun ia sudah mencoba bernegosiasi dengan majikannya itu. Biririn merasa bersalah ke Arash, ia menunduk dalam-dalam. Tuan, maafkan saya yang tidak bisa menghalangi Nona memegang alat-alat dapur seperti yang Tuan perintahkan. Arash mengangguk. La yang menyaksikan situasi itu, akhirnya melangkah lebih dekat lagi dengan Kaira. 21. Kaira. Panggil Arash, lembut, mencoba memegang bahu Kaira. Prak, prak. Arash terbelalak. Ia kaget ketika Kaira menggeprek bawang merah dengan sangat keras seakan tengah meledakkan isi hati melalui pisau itu. Astaghfirullahalazim. Kamu kenapa? Ada yang membuatmu tersinggung? Katakan, Kaira. Aku hanya lapar, jawab Kaira. Arash menghentikan tangan Kaira yang memotong bawang merah. Biar Biririn yang masak untuk kamu supaya cepat selesai dan kamu bisa segera makan. Aku ngidam masakanku sendiri, jawab Kaira. Arash terbelalak. Ngidam. Iya, jawab Kaira, dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Perasaan belum masuk lagi. Kita lagi masa cuti saat ini. Gimana ceritanya bisa ngidam lagi? Gimana mau masuk lagi? Orang kamu maunya dekat-dekat dengan perempuan lain. Hah? Arash tercengang. Serius, Kaira menjawab seperti itu. Ia benar-benar tak menyangka jikalau istrinya itu bisa berkata seperti itu kepadanya. Astagfirullah. Mustahil, Kaira. Berniat dekat saja tidak, apalagi melakukannya. Itu fitnah. Fakta. Asisten pribadi kamu perempuan, sekarang sekretaris kamu juga perempuan. Bukti kalau kamu masih mau dekat sama perempuan lain. Arash terdiam sejenak. Ia nyaris menepuk jidatnya sendiri. Tanpa menjawab apapun, Arash meraih kedua tangan istrinya dari belakang. Ia membasuh tangan Kaira dengan air hingga bersih. Lalu, Arash memutar pelan tubuh Kaira berbalik menghadap dirinya. Arash mengangkat dagu Kaira, tapi Kaira memalingkan wajah tidak mau menatap kedua mata Arash. Aku mau lanjut masak, kata Kaira, mengalihkan. Kaira hendak berbalik badan lagi, tapi Arash dengan sigap menahan kedua bahunya. Sayang. Panggil Arash, sangat lembut, kalau cemburu itu, langsung jujur saja, lampiaskan ke suami kamu. Nggak usah dilampiaskan ke peralatan dapur seperti ini. Kalau ke suami langsung, aku akan memperlakukan kamu dengan lembut. Tapi, kalau kamu lampiaskan ke peralatan dapur, tangan kamu bisa terluka. Meskipun nada suara Arash lembut, ciri khas dinginnya tak bisa hilang. Aku nggak cemburu, ya, Dokter Araski, bantah Kaira. Arash tersenyum sangat tipis. Bener nggak cemburu? Ya, walaupun sekretarisku nanti perempuan. Terserah Dokter Arash saja. Saya sudah biasa tidak dianggap,
sampai saya merasa bunga dan pisau itu sama. Arash mengulum senyum. Sayang. Sini, sini. Ia menarik pelan Kaira ke dalam pelukannya. Gunnara Altaluna Danajaya. Perempuan yang sejak dulu selalu kode-kode kalau lagi cemburu. Bahkan, dia pernah menolak kunjunganku ke asramanya hanya karena dia cemburu melihat aku ngobrol dengan ustazahnya. Kaira langsung melepaskan pelukan Arash. Enggak, ya, Mas. Aku enggak pernah seperti itu. Arash tersenyum lebar kali ini. Masa? Bukankah semua ingatan kamu sudah pulih? Tidak mungkin kamu melupakan momen sakral itu. 22. Sakral. Kaira mengulangi. Ya. Setiap kecemburuanmu, menurutku momen sakral. Karena kecemburuan itu datang dari perempuan berprinsip yang sulit ditaklukkan hatinya. Kaira memalingkan wajah, tidak mau tersipu dulu dengan rayuan suaminya itu. Apalagi, kebahagiaan mereka tidak terasa alami jika mengingat Alka yang tidak berada di sisi mereka saat ini walaupun Kaira yakin papanya tidak akan menyakiti Alka, tetap saja Alka membutuhkan ibunya. Ternyata, perempuan berprinsip itu bisa cemburu, kata Arash lagi. Sekuat-kuatnya prinsip seorang perempuan, tetap saja rasa cemburunya jauh lebih kuat. Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka menyampaikan rasa cemburu itu. Jika cemburunya tertuju ke laki-laki yang tidak halal untuknya, maka rasa cemburu itu harus ditahan agar terhindar dari dosa. Tapi, jika rasa cemburu itu tertuju ke pasangan halal, hendaknya disampaikan dengan baik. Dan aku minta maaf kalau aku belum bisa menyampaikan rasa cemburu dengan baik, jawab Kaira. Arash menarik pelan hidung mancung Kaira. Justru, aku ingin kamu tetap menyampaikan rasa cemburu kamu dengan cara seperti ini, karena bagiku itu sikap manjamu sangat manis. Pun, Ummu Aisyah radhiyallahu anha dulu tak bisa menahan ekspresi kesannya ketika cemburu. Tapi, tidak ada satupun perempuan akhir zaman ini yang bisa dibandingkan dan disandingkan dengan Ummu Aisyah radhiyallahu anha, Mas, kata Kaira. Benar. Tapi, di mataku, kamulah Humairaku. Bukan berbinar senang, mata Kaira justru menyipit penuh selidik. Kamu gombal gini, biar aku nggak marah kamu punya sekretaris perempuan. Cek. Arash berdecak. Zaujati. Kamu salah paham. Aku tidak pernah mengatakan kalau sekretarisku perempuan. Tadi, kamu jawab seperti itu. Kapan? Arash mengangkat sebelah alisnya. Ingat-ingat lagi. Arash berpikir keras sampai akhirnya ia teringat percakapan sebelumnya. Dokter Kaira. Bundanya Alka yang sangat cantik. Tadi, aku belum selesai bicara. Maksud aku, kalau sekretarisku perempuan, kamu pasti akan cemburu seperti kecemburuan kamu kepada asistenku waktu itu. Semua itu aku jadikan pelajaran, dan tentu sekarang sekretarisku laki-laki. Aku mau bilang gitu. Tatapan mata Kaira merasa bersalah. Maaf, kalau. Potong Arash, menempelkan jari telunjuk ke bibir Kaira, perempuan yang dalam masa nifas memang sensitif. Bahkan, beberapa bulan ke depan akan seperti itu, karena perasaannya akan lebih lembut, peka, dan tajam lagi sebagai seorang ibu. Itu semua bukan beban atau masalah bagiku, Kaira. Justru, aku bahagia kamu cemburu, karena cemburu artinya aku berhasil mendapatkan cintamu. Lanjutnya. Kaira nyaris tersenyum, tapi senyumnya tertahan begitu pikirannya kembali melayang kepada Alka, putra mereka. Alka, Mas, lirih Kaira. Tenang. Sore ini, aku ada pertemuan langsung dengan pengacara dan rekan bisnis Papa Dirga. Lalu, besok pagi, aku pastikan Papa Bram akan mengungkup ke kediaman Danajaya lagi dan membawa Alka kembali kepadamu.